merupakan salah satu cuplikan debat semalam yang membahas mengenai IKN yang juga ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Penilaian Anda melihat bagaimana kemudian saling lempar gagasan ataupun juga saling menyerang tadi, Mas Nyarwi? Ya, ini debat yang sebenarnya debat, Put. Karena apa? Karena ini untuk menguji ya. Tadi sebenarnya pertanyaan panelis bukan ke IKN, tapi SDM atau infrastruktur. Kemudian muncul di sana IKN kan gitu. Isu IKN. Nah, dari pertanyaan itu saya lihat kan misalnya Cak Imin dan juga yang lain itu mayoritas jawabannya sama. Tidak pada prioritas SDM gitu atau infrastruktur, tapi Cak Imin menekankan aspek membangun itu yang penting prioritas, misalnya begitu. Nah, Mas Gibran tadi kan ditanya di awal, jawabnya kan kemudian contohnya membangun IKN itu. Dan di sana saya lihat kan tekanannya pada investasi asing, kemudian dikejar lagi oleh pertanyaan oleh Pak Mahfud kan. Mana yang sudah masuk investasi asing kan gitu. Dijawab tidak banyak yang masuk, faktanya begitu. Tapi yang saya maksudkan sebenarnya ini kan temanya ekonomi ya. Masing-masing capres itu sebenarnya kalau mau menempatkan SDM, infrastruktur, IKN itu mestinya dikasih frame kira-kira gitu ya, warna dari kebijakannya kayak apa. Nah, yang belum nampak itu ke sana, Bud, saya lihat. Padahal sebenarnya mereka juga sekaligus ketika menyampaikan ide itu bisa menarget pasar politik atau pemilih yang mereka target gitu ya. Cak Imin tadi sudah menyampaikan dengan baik. 400-an triliun sekian itu kalau dibangun sekolahan, artinya pasarnya pemilih kan jelas ya, guru dan seterusnya. Pak Mahfud saya kira juga sering kan menyampaikan di kubu Ganjar Mahfud ya, siapa saja yang juga mungkin akan dapat istilahnya prioritas bantuan untuk subsidi atau semacam bantuan gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau ada bobot istilahnya beban untuk membangun IKN, nah ini sumbernya diambilkan dari mana kan gitu. Nah, Pak Mahfud tadi kan dipertegas hanya kita melanjutkan yang baik gitu, tapi penekanannya pada aspek bagaimana mencari investasi dari luar gitu. Tapi kemudian debatnya ini gitu berujung murni pada seakan-akan pada IKN ini, Put. Bukan pada prioritas mana yang lebih penting gitu ya, infrastruktur gitu atau membangun SDM gitu yang memberikan kesejahteraan secara luas kepada masyarakat. Nah, ini belum terjawab akhirnya gitu ya. Nah, ini yang saya kira justru debat kemudian kalau mau istilahnya evaluasi ya, perdebatan itu kemudian di closing oleh masing-masing walaupun itu segmen per segmen ya, di closing oleh masing-masing capres-capres dengan meng-highlight gitu ya, tekanan utama, program utama atau visi utama atau warna kebijakan ekonomi utama yang kemudian mereka jadikan rujukan, sehingga ini loh versi Amin, ini loh versi Prabowo Gibran, ini loh versi Ganjar Mahfud. Jadi pemilih lebih mudah atau lebih bisa dibantu mencerna apa yang menjadi gagasan pokok mereka. Nah, ini kita juga mungkin bisa tanya kepada Mas Awi. Mas Awi, ketika kemudian ada pertanyaan seperti itu diberikan kepada Mas Gibran, memang jawaban Mas Gibran menyinggung mengenai IKN. Nah, ternyata kemudian sanggahan dari Pak Mahfud adalah menyinggung soal IKN. Ini juga merupakan salah satu strategi. Mas Awi mungkin bisa dijelaskan. Kita kan mengusung tema itu perbaikan. Perbaikan itu apa? Keberlanjutan terhadap yang baik-baik. Terus kalaupun ada yang kurang-kurang kita kritisi. Kembali ke soal IKN. Skema pembiayaan IKN itu ada 3. Pertama melalui APBN yang maksimal 20% yang sedang hari ini dilakukan pembangunan di IKN. Yang kedua pengalihan badan barang milik negara itu belum dilaksanakan. Yang ketiga KPPU atau melibatkan pihak swasta. Persoalannya ketika Mas Gibran tadi malam bilang silahkan googling, ketika di-googling oleh netizen, Pak Jokowi menyatakan belum ada investasi yang masuk. Nah, kalaupun ada, itu masih pada letter of intent. Baru ada lembar komitmen akan membangun IKN. Hari ini belum ada yang pihak swasta itu masuk membangun. Itu beda ya. Kalau yang dibangun hari ini itu menggunakan dari APBN. Ya dalam keputusan kita itu minimal 20%, tidak lebih, tidak boleh lebih dari 20% biaya IKN itu ditanggung oleh APBN. Selebihnya, ya silahkan nanti siapapun presidennya, kami berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan itu, tapi dengan merevisi kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat. Contoh misalkan konsesi lahan yang diberikan 120 tahun, dan itu harus kita tinjau ulang. Ini kan tidak adil bagi masyarakat. Di satu sisi ada masyarakat yang belum memiliki lahan tanah kesulitan, tapi sisi lain ada bukan untuk investor kontrak lahannya bisa 120 tahun meskipun diberikan secara bertahap. 120 tahun itu adalah 2 generasi. Kalau usia kita 60 itu 2 generasi, bayangkan coba. Hal yang seperti ini tentu kita perbaiki. Perbaiki juga regulasinya kita perbaiki. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwa
tidak ada tidak bahwa terkait dengan temanya melenceng disampaikan oleh Pak Nyarwi tadi, ya itu kan ada pemicunya ketika awalnya terkait dengan apa yang mendahulukan infrastruktur ataupun pengembangan SDM, tapi ketika diarahkan ke IKN kita harus jawab itu. Sementara waktu yang kita miliki untuk merespon terkait dengan fokus infrastruktur atau SDM itu kan tidak memungkinkan kalau misalkan soal IKN ini tidak kita jawab. Sedangkan kita jawab waktunya sudah habis kemudian untuk membahas kembali ke topik utama. Jadi saya kira kembali kepada persoalan tadi, menyinggung apa yang kami sampaikan di awal, dalam debat tadi malam itu kan ada hal-hal yang sifatnya teknis berupa singkatan-singkatan itu sebenarnya kalau dijabarkan dengan bahasa yang sederhana, yang bahasa umumnya dimengerti oleh publik, seperti ekonomi Islam. Saya kira semua calon wakil presiden yang ada itu tahu. Tetapi ketika istilahnya disingkat-singkat, itu kan kadang membuat orang familiar. Misalkan hari ini ketika kita bicara sedang membahas tentang regulasi, tiba-tiba menyebut DIM. Bagi orang yang paham, terbiasa dengan istilah regulasi dasar inventarisasi mahasiswa, itu langsung nyambung. Tapi yang tidak terbiasa, bingung apa DIM. Padahal DIM itu terkait dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Nah, kalau dibahasakan secara sederhana, itu tentu akan mudah dimengerti dan sebenarnya bisa substansial. Namun demikian, kami menghormati style masing-masing dari figur cawapres yang menyampaikan pola-polanya. Apa yang disampaikan Mas Gibran itu, dulu saya sama Pak Huda, Mas Luki ini kan satu tim dulu di PKS. Hal-hal itu kan pernah dilakukan Pak Jokowi dengan istilah-istilah yang istilah-istilah singkatan yang perlu penjabaran. Saya kira itu tidak muncul lagi, tapi dari dalam muncul. Tapi ya itulah stylenya Mas Gibran meniru Pak Jokowi. Ya, nah Pak Huda juga bagaimana Pak Huda? Pertanyaan dari Pak Muhaimin ini kepada Mas Gibran malah kemudian mengundang komentar dari Mas Gibran yang mempertanyakan konsistensi dari Pak Muhaimin. Karena dulu dinilai ikut meresmikan, ikut potong tumpeng, tapi setelah kemudian berpasangan dengan Pak Anies ini malah menunjukkan ketidakkonsistennya, kemudian tidak menyetujui adanya IKN. Pak Huda. Ketika fraksi PKB menyetujui undang-undang IKN, waktu itu ada pertemuan yang kira-kira mengkonfirmasi isu bahwa apakah ini akan menggunakan APBN. Dijawab secara tegas, tidak akan menggunakan APBN. Nah, kemudian dalam perjalanannya tiba-tiba menyedot 450 triliun. Gitu. Jadi kita yang tetap konsisten, yang nggak konsisten yang tetap menjalankan dan mengambil anggaran begitu luar biasa, 450 triliun. Jadi kami yang tetap konsisten bahwa IKN harus dibangun tanpa APBN gitu. Tapi yang terjadi hari ini investasi belum ada, padahal sudah tadi disampaikan oleh Mas Awi, padahal sudah ditawari dengan 120 tahun dan kami menolak itu. Kami tidak ingin ada sebuah tanah ibu kota negara tiba-tiba tanahnya semua milik asing. Dengan konsesi 120 tahun gitu. Jadi pertanyaannya kita tetap konsisten untuk supaya kembali pada jalur semula bahwa APBN jangan dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak prioritas. Gitu. Nah pada konteks itu yang kami tolak dan kami menginisiasi oleh Gus Muhaimin. Ya kalau begitu keadaannya ya harus disuplet. Dengan cara apa? Ya IKN harus di moratorium dulu, anggaran lebih baik dipakai untuk infrastruktur SDM yang menjadi bagian dari diskusi yang tadi malam itu sebenarnya. Gitu. Hanya dengan 3% dari 450 triliun kita tuntaskan semua sekolah yang rusak di sana. Kita bisa mengangkat guru-guru honorer menjadi pegawai P3K. Dan seterusnya gitu. Nah, itu yang kita anggap tidak skala prioritas gitu. Nah, pada konteks itu kami menawarkan pada publik spetnomik atau ide untuk mengusung terkait dengan perubahan itu ya harus diubah. Kalau model begitu infrastruktur SDM kita tetap tidak akan mendapatkan porsi gitu. Dan ini yang terjadi hari ini dan kita ingin kita rubah ini semuanya. Ya, baik. Mas Dede mungkin bisa diberikan tanggapan juga apa yang disampaikan tadi baik oleh Mas Awi maupun juga Pak Huda. Mas Dede. Siap.
Ya, salah satu alasan kenapa pembangunan IKN ini dibutuhkan untuk lajunya itu cepat ya. Ini salah satunya karena memang Jakarta itu sudah tidak sanggup lagi menanggung beban kependudukan ya. Ini misalnya saya ingin mengatakan begini, DKI Jakarta sekarang masih kalau masih disebut DKI ya, katakanlah Jakarta gitu ya. Jakarta itu penduduknya itu ada 10 juta dengan luas wilayah hanya 660 something kilometer persegi. Yang di mana itu artinya ada sekitar 15 sampai 16 ribu orang hidup di atas 1 kilometer persegi yang sama. Dan sebagian besar orang ini ya, sebagian besar orang ini adalah orang-orang di usia produktif sehingga apa? Sehingga kegiatan ekonominya, konsumsi dan produksinya itu besar dan apa namanya sayangnya orang-orang ini sebagian besar itu mengambil air tanah untuk kebutuhan airnya gitu. Nah, dengan kepadatan penduduk yang sedemikian rupa ya, mengambil air tanah ya, bahkan ini lebih padat daripada Singapura dan Kuala Lumpur digabung, Mbak. Sehingga apa? Air di permukaan tanah di DKI Jakarta itu amblas antara 6 sampai 18 cm per tahunnya di tengah-tengah permukaan air laut yang terus naik ya. Belum lagi kita bicara limbah ya. Limbah di DKI Jakarta itu 7.500 ton per hari. Dan itu sama dengan kalau kita visualisasikan sebesar Candi Borobudur. Maka dibutuhkan sebuah solusi yang radikal ya. Pertama-tama untuk menyelamatkan DKI Jakarta. Nah, salah satu solusinya tersebut adalah IKN-nya ini gitu. Jadi kalau kita berbicara ya, kita berbicara soal oh jangan gunakan APBN, oh begini. Ini apa namanya ini sama juga dengan membuat Jakarta semakin mungkin untuk tenggelam seperti yang sudah diprediksi oleh berbagai lembaga penelitian ya, termasuk sudah pernah diucapkan oleh mantan presiden, mohon maaf saya ralat, mantan wakil presiden Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Jakarta akan tenggelam gitu. Jadi memang harus cepat dan harus cepat kayak gitu, Mbak. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini termasuk juga penilaian Mas Nyawi menyimpulkan melihat penampilan dari 3 kandidat wakil presiden ini siapa yang kemudian performanya paling gemilang. Nanti setelah jeda kita akan lihat lebih tuntas lagi, kami akan segera kembali saat lagi.